Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa FB, WA dan Instagram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita meningkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang begitu banyak mencurahkan rahmat, nikmat, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di bawah naungan tenda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Selawat dan salam tidak lupa marilah kita ucapkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat dan sahabat serta pengikut-pengikutnya. Semoga insya Allah sampailah pada kita semua yang hadir di majelis hari ini. Semoga menjadi umatnya yang senantiasa setia dan istiqomah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini paling tidak ada 3 kali Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Pertama, Allah panggil kita melalui kumandang azan. Yang kedua, Allah memanggil kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita apabila sudah tiba waktunya dan keadaannya, maka Allah akan memanggil kita dalam bentuk zikrul maut, yaitu datangnya akan kematian. Mari sedikit kita bahas satu persatu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam kumandang azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin. 5 kali dalam satu hari para muazin di masjid-masjid, di musola-musola kita dengarkan dia mengumandangkan lafaz kumandang azan dari kalimat Allahu Akbar sampai lagi ditutup dengan la ilaha illallah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan memanggil kita 5 kali dalam sehari melalui kumandang azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin? Itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Cinta, Maha Kasih kepada hamba-hambanya. Yang maksud dengan perintahnya untuk memanggil kita umat manusia tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita sebagai hambanya mengagungkannya, membesarkannya, menyembahnya dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang namanya ibadah salat 5 waktu sehari dan semalam. Panggilan salat ini bisa saja orang yang sami'na wa ata'na taat melaksanakan ibadah, ia tunduk, ia patuh, ia mengerjakan salat 5 waktu. Namun sebaliknya bagi orang yang membangkang, bagi orang yang fasik, bagi orang yang banyak melalaikan kewajiban salat, pasti ia tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah salat walaupun pada kenyataannya rumahnya di dekat dengan masjid. Oleh karena itu, panggilan yang pertama melalui kumandang azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin, maka bagi kita yang mendengarnya wajib untuk menjawabnya sekaligus untuk menunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah untuk disembah oleh kita umat manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, oleh karena itu
Jangan sampai kita melalaikan panggilan yang pertama ini dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memanggil kita untuk menyembah dan menyucikan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak dalam kumandang azan. Ada dua lapas yang paling berdekatan di waktu kumandang azan itu. Yang pertama, muazin mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah. Artinya mengingatkan dan mengajak kepada kita, mari kita melaksanakan ibadah sholat. Kemudian dilanjutkan kalimat yang berdekatan yang dengan katanya, yaitu hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Artinya, kalau kita betul-betul melaksanakan ibadah sholat karena Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sudah menuju kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat, berarti ia telah sami'na wa ata'na, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam sholat itu, seluruh rangkaian rukun-rukun Islam yang kelima itu semuanya ada, terangkum termasuk di dalam sholat. Coba kita simak. Rukun Islam yang pertama adalah orang mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Yang ketiga, orang mengerjakan ibadah zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa. Dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Kelima rukun-rukun itu semuanya ada terangkum termasuk dalam sholat. Jadi kalau tidak mengerjakan sholat, sungguh amat rugi besar bagi orang-orang Islam. Karena sholat merupakan tiang daripada agama, maka wajib bagi kita untuk menegakkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan dalam hadisnya, beliau mengatakan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa melaksanakan ibadah sholat, kata Rasulullah, maka berarti ia telah menegakkan, mendirikan daripada sendi-sendi daripada agamanya. Namun sebaliknya, kata Rasulullah, barang siapa dengan sengaja meninggalkan ibadah sholat, berarti ia dengan sengaja meruntuhkan, merobohkan daripada bangunan agamanya sendiri. Orang yang tidak mengerjakan sholat, kata Imam Hasan Al-Basri, yang pertama, rezekinya menjadi tertunda. Kedua, karirnya juga tertunda, bahkan jodohnya juga ikut tertunda. Agar kita menjadi orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, maka jangan pernah sesekali bagi umat Islam untuk melalaikan bahkan meninggalkan ibadah sholat. Orang yang lalai ibadah sholat saja Allah cap sebagai orang yang akan masuk neraka. Bagaimana dengan orang yang sama sekali dengan tidak mengerjakan ibadah sholat? Coba Bapak Ibu hadirin sekalian, simak dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang yang lalai daripada ibadah-ibadah salatnya. Maka lalai saja sudah diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita-kita yang sama sekali tidak mau mengerjakan ibadah salat? Karena itu alangkah ruginya, alangkah sialnya bagi kita yang jelas-jelas statusnya beragama Islam, namun dengan tidak mau mengerjakan ibadah sholat. Oleh karena itu, melalui video ini saya mengajak kepada kita semua, mengajak kepada hadirin dan keluarga, agar senantiasa kita menghidupkan kembali ajaran agama ini dengan tidak pernah meninggalkan ibadah sholat. Karena ibadah sholat merupakan bangunan sendi pertama yang harus ditegakkan oleh umat manusia yang notabene statusnya adalah beragama Islam. Bahkan anak-anak sejak kecil kita didik untuk mulai mengerjakan ibadah sholat. Hadis mengatakan, muru auladakum bisolah wahum abna sinin wadribuhum alal madoji. Lebih kurang begitu hadisnya. Artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat sejak ia berusia 7 tahun. Akan tetapi kalau dia sudah berani meninggalkan sholat, melalaikan sholat, pukul.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau anak sudah berani meninggalkan sholat, melalaikan sholat, maka boleh kita pukul. Pukul dalam makna di sini bukan memukul seperti mukul orang maling, tapi memukulnya dalam rangka untuk mendidik agar anak-anak kita tidak mau, tidak bisa meninggalkan sholat. Ia harus melaksanakan ibadah sholat. Tanggung jawab orang tua kepada keluarganya amat besar. Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah mengingatkan dan memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Jadi ayat ini mengajak kepada kita kaum bapak-bapak dan kaum keluarga agar senantiasa menjaga keluarga-keluarga kita dari siksa api neraka. Bagaimana caranya menjaga agar keluarga kita terselamatkan dari panasnya siksa api neraka? Yang pertama, kita menanamkan tauhid di dalam keluarga kita, menegakkan ibadah-ibadah sholat di dalamnya. Jangan sampai keluarga kita ada yang tergelincir masuk ke dalam jurang-jurang api neraka. Maka sholat ibadah yang utama yang harus ditegakkan dalam keluarga tersebut. Mau terangnya rumah tangga tersebut, mau bersinarnya rumah tangga tersebut, maka dua hal jangan ditinggalkan. Pertama, sholat. Yang kedua, jangan meninggalkan dari kebiasaan membaca Al-Quranul Karim. Nawiru buyutakum bisolah watila watil Quran, kata Rasulullah SAW. Terangilah, sinarilah rumah-rumah kamu. Dengan apa menerang dan menyinari rumah-rumah kita? Bukan dengan lampu yang besar wattnya, bukan dengan pernak-pernik hiasan yang mewah. Menerangi rumah tangga kaum muslimin itu dengan menegakkan ibadah sholat dan dengan rajin membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam senantiasa istiqomah mengindahkan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa setiap hari melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tidak mengindahkan panggilan kumandang azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin, sehingga hati kita tersentuh akan mau dekat, mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala hajat-hajat dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Tidak hanya beriman, tapi ia mampu secara fisik, mampu secara harta, mampu secara ketakwaan, yaitu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Al-Mukarramah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surah Ali Imran ayat 197, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a alaihi sabila. Ilaihi sabila. Dan bagi manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah bagi orang-orang yang kuasa atau mampu untuk berjalan ke sana. Oleh karena itu, kalau kita sudah mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, mampu secara ilmu dan ketakwaan, maka baguskanlah niat kita, baguskanlah ikhtiar kita untuk mengumpulkan dana agar menabung, agar menyetorkan, supaya kita bisa dapat berangkat menunaikan ibadah haji di tanah suci Al-Mukarramah. Alhamdulillah, tahun ini jamaah-jamaah kita di Indonesia, wabil khusus di negeri kita, di kota kita tercinta Palembang Darussalam, banyak bapak ibu yang sudah berangkat menunaikan ibadah suci ke sana. Mudah-mudahan yang sudah berangkat ke tanah suci Mekah, sudah menjalankan ritual-ritual ibadah haji, kita doakan tetap istiqomah, ibadah hajinya menjadi ibadah haji yang mabrur dan mabruro, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa ibadah haji ini harus ditunaikan bagi orang yang mampu? Jaminannya tidak lain adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabruru, kata Nabi, laisa lahu jaza'u ilal jannah.
Haji yang mabrur, kata Rasulullah. Haji yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya, balasannya tidak lain adalah surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat, harus bisa mampu menanamkan modal, menanamkan niat agar kita bisa berangkat berhaji ke tanah suci Mekah. Paling tidak kita melaksanakan ibadah haji kecil, yaitu melaksanakan umroh. Nah, ibadah haji ini masih bisa banyak orang yang melalaikannya dan tidak mau melaksanakannya. Banyak yang melakukannya, banyak juga bagi orang yang mampu namun tidak ada niat dan tidak ada kemauan untuk melakukannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan karunia kemampuan berupa rezeki, kemampuan niat yang baik, ilmu yang baik, sehingga kita bisa berangkat menunaikan ibadah suci di Mekah Al-Mukarramah dan bisa berkunjung ke makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, yang terakhir dalam video ini saya sampaikan, panggilan yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala adalah zikrul maut, mengingat akan kematian. Kalau panggilan yang pertama, menunaikan ibadah salat, manusia bisa untuk tidak melaksanakannya. Panggilan yang kedua, manusia bisa tidak mengindahkannya, tidak memenuhinya. Akan tetapi panggilan yang ketiga ini, mau tidak mau, manusia harus bisa menjawab panggilan yang ketiga ini. Mau tidak mau, manusia harus ditarik paksa oleh malaikat maut, dicabut ruhnya dari badannya. Yaitulah namanya kematian. Siapapun dia di antara kita, baik orang tua, orang anak-anak muda, anak kecil, anak balita, bahkan bayi dalam perut, dalam kandung ibunya yang belum keluar, kalau sudah waktunya, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu, kata Allah, tidak bisa engkau majukan dan tidak bisa engkau mundurkan sedikit pun. Oleh karena itu, siapapun dia di antara kita yang hidup di muka bumi ini, mau Islamkah dia, mau Kristenkah dia, mau kafirkah dia, kalau sudah waktunya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa dapat menolaknya, melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datang panggilan yang ketiga ini berupa kematian, penuhilah panggilan yang pertama, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat. Penuhilah panggilan yang kedua, yaitu menunaikan ibadah haji. Kalau sudah datang yang ketiga ini, panggilan yang ketiga ini, maka mau tidak mau, manusia harus berpindah alam, dari alam dunia menuju ke alam kubur atau alam barzah. Kalau jasad kita sudah tertanam di alam kubur, tertanam dalam alam barzah, maka tidak ada lagi amalan-amalan yang dapat kita laksanakan. Maka tidak ada lagi doa-doa yang bisa kita panjatkan, melainkan adalah amalan-amalan soleh selama kita hidup di dunia. Banyak ayat dan Al-Quran menerangkan, mengingatkan kepada kita. Ribuan jutaan miliaran orang-orang yang telah mati duluan daripada kita. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, mereka mau minta dihidupkan barang sedikit pun. Kenapa? Agar mereka mengerjakan amalan soleh dan melaksanakan sedekah. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita penuhi panggilan yang pertama dan yang kedua sebelum datang panggilan yang ketiga ini. Agar dapat kita dengan mulus memenuhi panggilan Allah yang ketiga ini, maka persiapkanlah bekal dengan sebaik bekalnya, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih sehat, pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kalau dia adalah seorang anak pelajar, maka belajarlah dengan baik. Kalau saudara sampean bertugas sebagai seorang pedagang, maka jadilah pedagang yang baik. Kalau Anda adalah seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang baik yang bisa mengayomi bawahannya.
Kalau Anda adalah seorang pekerja biasa, apapun status sosial Anda dalam kehidupan ini, maka jadilah orang-orang baik. Jadilah orang-orang yang bisa menjadi panutan bagi orang-orang yang lain. Mudah-mudahan video singkat dalam ceramah ini dapat memotivasi kita semua agar kita dapat betul-betul mengindahkan ketiga-tiga dari panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Apa panggilan yang tiga itu? Yang pertama saya sebutkan di awal tadi adalah panggilan mengumandangkan azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakan ibadah salat. Yang kedua, panggilan Allah bagi orang yang mampu secara fisik, ilmu dan ketakwaan agar dapat menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji di tanah suci Al-Mukarramah. Dan panggilan yang ketiga ini adalah panggilan kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan melewati dan merasakan yang namanya kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampu membimbing kita ke jalan yang benar, berjalan yang selalu diridhoinya, dan mudah-mudahan kita selalu dapat istiqomah, dapat mengerjakan amalan-amalan soleh hingga pada waktunya nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.